Jadi tips utama ketika seorang penulis pemula ingin menulis sebuah novel adalah mulainya dengan cerita yang Anda ketahui ya, mulai dari yang dekat gitu. Jadi semakin dekat teman-teman menulis novel itu dengan kehidupan teman-teman, semakin mudah teman-teman menulis ya, semakin tidak ada alasan teman-teman untuk tidak bisa menulis gitu. Kemudian yang kedua harus tetapkan jadwal yang konsisten ya. Saya selalu bilang, sesibuk-sibuk apapun kita harus menulis minimal setengah jam sehari gitu. Syukur kalau bisa lebih, tapi kalaupun kita hanya bisa punya waktu setengah jam, ya kita harus konsisten gitu. Mau sesibuk apapun kita, mau secapek apapun kita, hari itu kita harus punya target selesai menulis setengah jam. Jadi ya, otomatis kalau 1 tahun itu udah 365 hari ya kita menulis 365 kali dalam 1 tahun gitu, masing-masing setengah jam. Itu udah bagus ya teman-teman. Akhirnya nanti lama-lama terbiasa untuk menulis, tidak ada rasa menulis, dan teman-teman lebih mudah untuk menuangkan gagasan ide ya, karena setiap hari terbiasa untuk menulis ya. Itu tips yang kedua ya teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga ya teman-teman, jangan takut untuk menulis ya. Seringkali teman-teman, banyak saya punya teman-teman penulis pemula, idenya banyak gitu, di kepalanya banyak. Kalau kita lagi diskusi, dia banyak menuangkan ide-ide untuk dia tulis gitu. Tapi tidak ada yang itu ada dalam bentuk tulisan gitu, dalam bentuk draft tulisan. Semuanya itu masih di kepalanya, tapi dia bingung sendiri untuk menuangkannya. Nah itu ya karena apa? Mereka terlalu takut gitu. Wah, kalau saya tulis ini nanti nggak bagus, kalau saya tulis ini nanti terlalu panjang, kalau saya tulis ini terlalu pendek, kalau saya tulis ini malah membingungkan. Jadi banyak overthinkingnya gitu ya. Nah makanya overthinking juga nggak boleh ada dalam penulis pemula ya, karena semakin banyak overthinking semakin dia tidak bergerak kemana-mana gitu. Nah makanya ya teman-teman jangan takut menulis ya. Namanya juga draft kasar kan, namanya kasar nanti bisa dihaluskan lagi gitu. Kalau kita membuat meja dari kayu ya, nggak mungkin si tukang kayunya, tukang buat mejanya tuh membuat langsung halus gitu kan ya. Pasti dia buat kasar-kasar dulu, kayunya masih kasar, yang penting dalam bentuk meja, nanti tinggal diamplas, tinggal dihaluskan ya. Sama dan kalau kita menulis novel ya, yang penting kita tulis dulu, mau kasar apapun juga nggak apa-apa. Nanti kan ada proses revisi, editing, proofreading yang bisa memperhalus novel kita ya. Jadi itu ya, jangan takut menulis draft gitu. Kemudian juga ya teman-teman harus banyak baca ya, banyak baca buku orang lain ya, sehingga teman-teman ya bisa bagaimana sih penulis ini menulis novel ini, bagaimana penulis novel itu, sehingga teman-teman nanti bisa tuangkan di novel teman-teman sendiri gitu. Kemudian yang selanjutnya ada bergabung dengan komunitas menulis ya. Ya saya bilang tadi, saya ikut komunitas menulis, nggak ini kok online kok teman-teman. Saya pesertanya selalu ada, sekarang mungkin yang aktif 20-an orang ya, dulu awal-awal sampai 70 orang gitu. Dari seluruh Indonesia. Kita tidak pernah bertemu secara langsung sampai sekarang, udah 4 tahun gitu. Tapi ya kita bertemu secara online ya, lewat Zoom, lewat Google Meet gitu kan. Itu kan ya cukup lah kita saling berdiskusi, saling berbicara sama penulis pemula, yaitu bisa menambah wawasan kita, bisa menambah motivasi kita dalam menulis gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah manfaatkan teknologi ya teman-teman ya. Saya bilang kebanyakan penulis itu banyak alasannya gitu, penulis pemula. Wah saya nggak bisa nulis kalau nggak pakai laptop, wah saya nggak bisa nulis kalau nggak lagi duduk nyaman, saya nggak bisa nulis kalau tidak sambil dengerin musik, saya terlalu banyak alasan gitu loh. Padahal terus terang teman-teman, semua buku saya ini, yang saya ditumpukan buku saya ini, alhamdulillah saya tulis hanya lewat handphone ini ya teman-teman. Handphone bukan handphone canggih, handphone Cina ya gitu ya, tapi ya bisa membuat banyak buku apa ya, karena saya menulis dari handphone gitu kan. Nah, kenapa saya menulis dari handphone? Karena mudah. Jadi setiap saya misalnya saya ada janji dengan kliennya terlambat datang ya karena macet atau apa, ya daripada saya bengong, daripada saya ngomel setengah jam 1 jam saya nunggu klien, ya saya menulis kan, lumayan bisa 500 halaman gitu. Nah jadi ya kita bisa menggunakan teknologi untuk memudahkan kita ya, jangan kita diatur oleh teknologi gitu. Kita harus punya kondisi tertentu untuk menulis tuh, jangan seperti itu ya teman-teman ya. Makanya ya baiknya teman-teman ya juga ini ya teman-teman bisa menggunakan teknologi untuk memudah teman-teman dalam menulis gitu. Jadi itu ya teman-teman.